Prestasi. Saya rasa Bapak Ibu mereka paham apa itu prestasi. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran selama 6 tahun di sini, pasti dia memiliki pengetahuan yang cukup yang terkait dengan kemampuan berpikir mereka yang sudah diatur dalam kurikulum. Jadi dia tahu baca, tulis, hitung, kemampuan dasar yang sudah digariskan pada kurikulum. Itu prestasi. Kemudian berbudaya. Berbudaya artinya bahwa anak-anak kita setelah tamat dari sini, mereka mempunyai atau memiliki nilai-nilai luhur yang telah digariskan oleh nenek moyang sejak dari dulu hingga pada sekarang ini. Kelihatannya nilai-nilai mulai Buddha, maka kita punya orang-orang di pusat mulai kembali kita punya budaya lokal, mulai pakai motif kita punya, kemudian mereka arahkan anak-anak kita diusahakan sehingga beretika yang baik, ketemu orang, salam siapa saja, diberi bantuan. Ya, kalau memang masih ada sedikit keseleo itu namanya anak-anak. Berwawasan global. Dia tidak punya pikiran hanya sekitar ini saja, tetapi dia punya pikiran juga ke orang lain dan juga di daerah-daerah lain. Jadi orang bilang tidak egois lagi, berpikir mendunia, apalagi dengan adanya alat komunikasi yang baru, maka apa yang dilakukan di dunia lain pasti dia tahu. Baik, ini beberapa visi yang akan dilakukan untuk mencapai kita punya misi tadi. Yang pertama itu menumbuhkan iman warga sekolah. Yang kedua, meningkatkan sumber daya warga sekolah. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang efektif dan partisipatif. 4, meningkatkan prestasi akademik dan non akademik. 5, membiasakan budaya tertib, disiplin, bertanggung jawab, dan santun dalam berperilaku terhadap sesama. Untuk kegiatan yang mendukung visi iman, maka di sekolah kami lakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, di kelas selalu ada pojok doa. Ini hal kecil yang juga menumbuhkan iman anak. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Membaca kitab suci bersama pada doa pagi. Kadang-kala mungkin karena situasi maka tidak dilakukan, tapi sudah menjadi kewajiban. Mengambil bagian dalam ibadah di gereja, tanggungan ibadah. Minta maaf pasti ada yang bilang boleh, akan pasti. Baru-baru saya tanya, apa sih tanggungan kapan lagi? Sudah lewat Bapak. Saya menyesal. Nanti Bapak Ibu lihat, tidak apa-apa, ada saat. Berperan aktif mengikuti kegiatan sekali lomba dan kuis kitab suci di sekolah dan juga secara produktif. Itu juga dilakukan. Kemudian mengikuti kegiatan hidup panggilan dan mengikuti kegiatan pembinaan APK. Mungkin ada tambahan lagi, pasti dalam perjalanan bisa ditambah. Itu tentang iman. Kemudian poin 2, 3, dan 4 ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Yang pertama adalah secara rutin melaksanakan kegiatan literasi atau membaca 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran dan tanya jawab singkat atau menceritakan kembali atas wacana yang dibatasi. Jadi sebelum pembelajaran sudah dalam aturan di sekolah itu mereka harus baca sebelum guru melakukan pembelajaran. Setiap hari. Kalau guru tidak melaksanakan itu sangat dosa besar. Karena itu kalau saya tanya mereka, kami lakukan. Sekarang saya minta buktinya. Saya minta bukti. Pasti ada catatan. Hari ini saya lakukan kegiatan membaca apa,
Pertanyaannya model bagaimana? Berapa anak yang bisa jawab? Berapa anak yang belum bisa jawab? Nah, itu. Yang berikut melakukan kegiatan reading camp. Reading camp ini berkaitan dengan program dari pemerintah yang berkaitan dengan pemulihan pembelajaran yang waktu COVID itu Bapak mau. Mereka lihat kita punya anak-anak itu membacanya kurang bagus, maka mereka gelontarkan satu program ini harus ada reading camp dan kami lakukan setiap hari Sabtu dan ada 4 level. Level 1 adalah anak yang baru kenal huruf, level 2 suku kata, suku kata, level 3 itu kata, level 4 itu kalimat. Jadi setiap anak kami kelompokkan per level. Jadi guru nabas di huruf, lalu Ibu Nogo di suku kata, Ibu RD di kata, lalu boleh kalimat itu Pak Maksi melanjutkan dengan membaca pemahaman. Ya, sebentar kalau mau tanya, mereka jalan dan tidak tanya supaya kita omong hari ini mereka dengar. Ya, karena ini adalah tugas seorang guru. Yang mereka lakukan tidak benar, Bapak Ibu mereka lihat omong. Karena ini sebagai bentuk evaluasi juga. Apakah mereka dapat kaji besar, mereka jalankan tugas benar tidak? Ya. Berikut, mengisi waktu luang pada jam istirahat dengan membaca buku di perpustakaan. Ya. Membaca buku. Kadang-kadang walaupun dia pegang saja, ya dia pegang saja dulu. Suatu waktu baru dia buka. Apalagi pegang tidak ada gambar. Pegang tidak ada gambar warna itu anak-anak sudah suka ya.